Halo guys, selamat datang kembali di channel Trends Film. Kali ini aku akan bahas seluruh cerita film yang berjudul The Witch Part 1 The Subversion yang dirilis pada tahun 2018 ini, bercerita tentang eksperimen yang dilakukan kepada anak-anak. Eksperimen tersebut bisa meningkatkan kemampuan otak dan juga mengendalikan banyak hal seperti penyihir. Tanpa harus berlama-lama lagi, kita saksikan alur ceritanya. Scene dimulai ketika tempat eksperimen di Korea Selatan terdapat satu anak yang kabur dari ruangannya. Para petugas pun berusaha untuk mencarinya. Terdapat anak yang tewas dan ada juga anak yang selamat namun terluka. Sebenarnya, semua anak-anak yang ada di sana memiliki kemampuan yang cukup hebat. Jika mereka menolak untuk menurut apa yang dikatakan petugas, maka petugas tidak segan akan membunuh mereka dengan menembakkan kepala dan menghancurkan otaknya. Sayangnya, petugas yang datang terlambat, satu anak berhasil lolos. Kini dalam pencarian ketua eksperimen tersebut bernama Dr. Baik. Merangkap sebagai ahli genetika, Dr. Baik kini dibantu oleh Mr. Choi yang bekerja sebagai komando petugas keamanan. Sedangkan anak yang kabur tersebut bernama Jahyun yang kini hilang entah kemana tanpa ada jejak yang tidak diketahui oleh petugas. Hal tersebut membuat Dr. Baik cukup kesal. Jahyun ini adalah anak yang paling berbahaya di antara anak-anak lainnya. Jadi dia memerintahkan Mr. Choi untuk segera menemukan Jahyun. Mr. Choi ini sebenarnya juga hasil dari eksperimen. Jadi dia juga punya kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Di sisi lain, ternyata Jahyun ini tersesat di peternakan sapi. Pemilik peternakan yang bernama Ayah Go menolong Jahyun setelah diperiksa oleh dokter setempat. Jahyun ini akan mengalami masalah ingatan sehingga setelah Jahyun pulih dari lukanya, Ayah Go dan Ibu Go akan mengadopsi Jahyun sebagai anaknya. Ternyata ayah dan ibu Go ini sudah kehilangan anak dan cucunya. 10 tahun berlalu, kini Jahyun tumbuh besar dan beradaptasi dengan baik di keluarga tersebut. Kini ia mempunyai kemampuan yang lebih dari anak seusianya, seperti mengendarai mobil yang lebih pandai daripada ayahnya dan selalu mendapat ranking 1 di sekolahnya. Bahkan nilai ujiannya bisa menjadi nilai terbaik di negaranya. Mudah belajar bahasa baru dan kemampuan yang mustahil untuk dipelajari. Dalam waktu yang singkat dan saat ini Ibu Go menderita penyakit Alzheimer di mana ia mengalami penurunan daya ingat akan hal yang terjadi. Saat berita di televisi muncul mengenai harga hewan ternak yang kian merosot, hal tersebut yang membuat keluarga Go saat ini sebenarnya sedang dalam kondisi krisis ekonomi. Bahkan ayah berniat untuk menjual ternaknya dengan harga yang murah yang tentu saja tidak disetujui oleh Jahyun. Hari berikutnya, Jahyun pergi ke sekolah bersama dengan teman dekatnya yaitu Myun Hee. Dan saat berada di bis, Myun Hee ini menunjukkan iklan kontes yang berhadiah $500.000. Dengan uang sebanyak itu, tentu saja bisa mengurus tagihan rumah sakit ibu dan memperbaiki kondisi keuangan keluarga Go. Asalkan Jahyun memenangkan kontes tersebut karena bujukan dari Myun Hee. Jahyun lalu ikut audisi dan dia lolos ke tahap selanjutnya dan akan berangkat ke Seoul untuk babak penyisihan. Di sini Myun Hee menawarkan diri untuk menjadi manajernya Jahyun. Kembali lagi ke rumah, kini ayah dan ibu Go beserta Jahyun dan Myun Hee sedang menonton televisi dan melihat bagaimana penampilan Jahyun saat audisi. Tak hanya menyanyi, Jahyun kini juga menunjukkan kemampuannya yang disebut orang sebagai kemampuan sihir. Dan kemampuan tersebut malah membuat orang tuanya menjadi semakin khawatir. Jahyun meminta ibunya tidak usah cemas dan berjanji setelah mendapat hadiah ia akan berhenti. Yang ibunya takutkan sebenarnya hanya tidak ingin kehilangan Jahyun. Singkat cerita, di sisi lain Mr. Choi jadi mengetahui keberadaan Jahyun setelah melihat tayangan audisi di televisi.
Esoknya, Jahyun dan Myunhee akan melaksanakan tahap audisi selanjutnya ke Seoul. Mereka naik kereta listrik dan bertemu dengan orang asing yang duduk di hadapan mereka. Orang tersebut adalah nobleman. Ia tertawa melihat Jahyun. Jahyun dan Myunhee ini sama sekali tidak mengetahui siapa orang yang ada di hadapannya. Jadi mereka menduga jika nobleman ini mengenal Jahyun karena acara yang disiarkan di televisi. Karena masih bingung, nobleman mengatakan jika Jahyun dan dirinya sebenarnya saling mengenal satu sama lain ketika masih kecil. Jahyun ini kan lupa ingatan sehingga membuat nobleman mengirimkan informasi ke kepala Jahyun dengan telapak tangannya. Myunhee segera berteriak dan mengatakan jika nobleman sudah melakukan pelecehan tapi tidak ada yang pedulikan mereka. Nobleman lalu pergi dan meninggalkan mereka berdua. Nobleman ini walau terlihat cukup tenang tapi dia bisa membunuh orang dengan gampang. Ia memiliki hati yang dingin dan kemampuan yang cukup terlatih. Sesampainya di Seoul, Myunhee dan Jahyun hampir terlambat. Saat tampil di acara, Dr. Baik dan Mr. Choi menonton pertunjukannya. Singkat cerita, Jahyun berhasil maju ke perempat final kontes tersebut. Saat ingin pulang, kepala Jahyun kembali sakit yang membuatnya segera ke kamar mandi. Ia jadi teringat akan perkataan dokternya dulu yang memvonis jika Jahyun akan mati dalam waktu kurang lebih 2-3 bulan ke depan. Untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut dibutuhkan transplantasi sumsum tulang orang tua kandungnya. Sakit kepalanya Jahyun itu membuat hidungnya berdarah dan setelah mereda mereka lalu memutuskan untuk pulang ke rumah. Hanya saja mereka dihadang oleh anak buahnya Mr. Choi. Mereka memaksa Jahyun untuk ikut bersama, tapi untung saja mereka ada kesempatan untuk kabur. Jadi mereka naik taksi ke stasiun dan lanjut naik kereta. Nobleman kemudian datang lagi dan mengajak Jahyun untuk ikut bersamanya. Nobleman ini mengancam jika dia akan membunuh orang tuanya Jahyun, yang membuat Jahyun berlari dan menyuruh Myunhee untuk menelpon ayahnya untuk datang ke rumah Jahyun. Karena ayahnya Myunhee adalah seorang polisi. Nobleman bersama dengan Dayun yang juga seorang hasil dari eksperimen sampai di depan rumahnya keluarga Go. Saat itu cuaca dalam kondisi hujan dan tak lama ayah Myunhee datang dengan mobil polisinya. Ketika sampai di rumah, Jahyun dan Myunhee segera turun dari taksi dan melihat ada mobil ayahnya. Tapi tidak ada siapapun di sana. Mereka juga melihat keadaan rumah dalam kondisi lampu yang padam. Tanpa pikir panjang, mereka berlari. Setelah masuk, ternyata di dalam rumah ada ayahnya Myunhee dan rekannya, dan orang tuanya pun juga masih hidup yang sedang memperbaiki listrik. Kekhawatiran mereka lalu mereda. Di tempat lain, rupanya nobleman, Dayun, dan juga rekan penyihir lain yang tidak disebutkan namanya membunuh keluarga seorang ayah. Dari keluarga tersebut adalah peneliti atau ahli genetika. Kemungkinan di sini nobleman dan teman-temannya sedang mencoba untuk membalaskan dendam setelah membunuh mereka juga membakar tempat kediaman ahli genetika tersebut. Esoknya, Dr. Baik membaca kabar kematian salah satu penelitinya. Ia lalu mengatakan ke Mr. Choi jika tempat penelitian sudah dibubarkan, tetapi Dr. Baik ini merahasiakan rencana selanjutnya. Penelitian yang baru, Mr. Choi ini sepertinya tahu apa yang akan dilakukan oleh Dr. Baik, yaitu membawa Jahyun. Jadi Mr. Choi ini mengatakan jika Jahyun ini adalah monster dan tidak bisa dikontrol, mereka harus segera membunuh Jahyun, tapi sepertinya Dr. Baik mengabaikan saran dari Mr. Choi. Setelah itu, Mr. Choi menemui Mr. Lee yang juga ada hubungannya dengan eksperimen anak tersebut. Mr. Lee ini menduga jika Dr. Baik bekerja sama dengan profesor dan dokter lainnya dan akan melakukan sesuatu karena kemungkinan ada hubungannya dengan Jahyun. Singkat cerita, lagi-lagi kepala Jahyun kumat dan menjadi sangat sakit.
Myun-hee terbangun juga dan ia pergi ke toilet, tapi ia sepertinya tidak tahu jika Jahyun sedang mencoba menahan rasa sakit di kepalanya. Tiba-tiba Jahyun mendengar sesuatu yang membuatnya segera keluar kamar. Rupanya saat itu sekelompok orang dengan senjata yang lengkap berada di rumahnya Jahyun. Myun-hee juga disekap di sana dan orang-orang tersebut adalah anak buahnya Mr. Choi. Di sini Jahyun mengatakan jika mereka salah orang dan memohon untuk melepaskan Myun-hee. Tapi orang-orang tersebut tidak percaya dan malahan melukai Myun-hee. Saat itulah Jahyun berubah seketika dan membunuh orang yang ada di sana. Satu orang terakhir yang tersisa mengatakan jika Jahyun ini adalah monster. Tubuhnya berlumuran darah. Hal tersebut membuat Myun-hee semakin takut dan setelah itu nobleman beserta rekan-rekannya datang. Nobleman ini sudah membuat pingsan orang tuanya Jahyun dan berjanji tidak akan melakukan apa-apa jika Jahyun menuruti kemauan mereka. Nobleman lalu mengajak Jahyun untuk ikut bersamanya untuk mengembalikan ingatan Jahyun dan menjelaskan semuanya. Awalnya ia sempat ditahan oleh Myun-hee, tapi Jahyun berjanji akan segera kembali dan meminta Myun-hee untuk menjaga kedua orang tuanya. Jahyun kemudian pergi dan masuk ke dalam mobil nobleman. Singkat cerita, Jahyun yang kebingungan lalu masuk ke dalam ruangan dan tangannya diikat ke sebuah kursi. Jahyun sangat ketakutan. Ia bertanya di mana dirinya dan apa yang akan dilakukan mereka terhadapnya. Dokter Baik tersadar jika Jahyun ini lupa ingatan dan ia menjelaskan semuanya. Singkat cerita, anak buah Dokter Baik diperintahkan sesuatu agar segera menyuntikkan cairan eksperimen di lehernya Jahyun. Jahyun kini mengingat masa lalunya di mana ia menjadi anak hasil percobaan di kelas 1 yang hampir sempurna. Singkat cerita, setelah disuntikan kembali keadaan Jahyun jadi semakin membaik. Di sini ekspresi wajah Jahyun jadi berubah. Bahkan dengan mudah, Jahyun bisa lepas dari kursi di ruangan tersebut dan membunuh anak buah Dokter Baik yang ada di sana dengan pistol si anak buahnya itu. Jahyun lalu mencoba untuk menembus kaca ruangan Dokter Baik, hanya saja kaca tersebut anti peluru. Dokter Baik lalu memerintahkan untuk menyemburkan gas syaraf di ruangan Jahyun. Saat itulah jalur menghilang dari penglihatannya, cukup panik. Ternyata Jahyun lewat plafon dan berhasil masuk ke ruangan di mana Dokter Baik berada. Lalu ia menodongkan senjatanya ke Dokter Baik, lalu ia menjelaskan jika selama ini dia berpura-pura lupa. Jahyun berpura-pura amnesia karena tidak mungkin anak sepintar dirinya bisa lupa. Dengan mudah, Jahyun merencanakan semua ini untuk bertemu dengan Dokter Baik. Tujuannya untuk menemukan obat penyembuh rasa sakit kepalanya dan balas dendam karena sudah membuat dirinya menjadi seperti sekarang ini. Cuma untuk mencari keberadaan Dokter Baik tidaklah mudah. Jadi ia ikut audisi dan memperlihatkan kemampuannya di publik yang tentu saja menarik perhatian Dokter Baik. Bahkan saat bertemu dengan nobleman, dulu Jahyun malah hampir tertawa karena nobleman berhasil ditipu olehnya. Singkat cerita, Mr. Choi datang. Pertarungan pun terjadi antara Mr. Choi dan pasukan nobleman. Banyak pasukan nobleman yang mati tertembak, tapi Jahyun berakhir membalas dan membunuh semua pasukan Mr. Choi. Beralih ke Dokter Baik yang terluka diseret oleh Jahyun dan saat itulah nobleman menghantamnya. Nobleman dan Jahyun lalu bertarung walau bisa membalas serangan dari Jahyun, tetapi nobleman mengakui jika Jahyun cukup sulit untuk dilawan dan akhirnya nobleman ditendang oleh Jahyun yang membuat tembok hancur dan darah keluar dari mulutnya. Dokter Baik yang mencoba untuk kabur kembali ditembak oleh Jahyun. Ia meminta Dokter Baik untuk menunggunya dan pertarungannya dengan nobleman kembali dimulai. Saat ingin menembak kepala nobleman, Mr. Choi datang. Namun Mr. Choi malah membunuh Dokter Baik dan setelah itu Dayun yang masih hidup menembus telapak tangan Mr. Choi dengan pisaunya.
Tapi akhirnya Dayun yang kalah, kini Jaehyun yang melawan Mr. Choi, dan karena kekuatannya sangat luar biasa, Jaehyun dengan mudah membunuh Mr. Choi. Nobleman membuat penawaran dan akan mengatakan letak ramuan obat jika Jaehyun berhasil membunuhnya. Rupanya Dayun masih tetap hidup dan ia mencoba menusuk Jaehyun dari belakang. Namun berhasil diberhentikan. Jaehyun lalu menghancurkan kepala Dayun dan Dayun tewas. Tetapi Jaehyun mendapatkan tusukan di perutnya. Di belakangnya ada nobleman yang ingin menembak Jaehyun. Hanya saja Jaehyun mengontrol pergerakan nobleman dan kemudian menusukkan pisaunya ke nobleman yang membuat nobleman semakin tidak berdaya. Dengan pistolnya, Jaehyun siap membunuh nobleman dan kini bertanya lokasi keberadaan ramuan obat. Tapi nobleman tidak mengatakan apa-apa dan Jaehyun pun membunuh nobleman. Setelah itu, Jaehyun berhasil menemukan tempat penyimpanan ramuan obatnya. Berniat untuk pulang, namun ia melihat polisi kini sedang melakukan penyelidikan di rumahnya. Jaehyun lalu menemui ayah dan ibu Go yang ada di tempat seperti rumah sakit lalu memberikan ramuan obat untuk ibunya. Dan mengatakan jika ibu harus meminumnya sebulan sekali selama 8 bulan, dengan begitu kondisi ibu akan membaik. Sedangkan Jaehyun hanya mengambil 2 botol ramuan saja. Jaehyun lalu pergi dan berjanji akan kembali. Myunhee yang saat itu ada di rumah sakit dan sedang mengobati lehernya tahu akan keberadaan Jaehyun di sekitar sana. Jaehyun lalu mengucapkan salam perpisahannya kepada Myunhee. 3 bulan kemudian, Jaehyun ini bertemu dengan seseorang yang lokasi keberadaannya di sekitar tebing pantai. Ia lalu diberi ramuan obat untuk mengatasi sakit yang dirasakan Jaehyun selama ini, hanya saja Jaehyun ingin obat yang termahal. Kembaran dokter baik bisa menyembuhkan sakit Jaehyun secara permanen. Ternyata kembaran dokter baik ini adalah ibu kandungnya Jaehyun. Jaehyun kemudian bilang jika ada orang yang menyentuhnya, maka ia akan mematahkan lehernya dan film pun selesai. Oke guys, jika ada kesalahan dalam video ini, aku meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih.